ini kami masuk di dalam reli doa Pentakosta. Kita percaya ketika Yesus naik ke sorga, Tuhan mencurahkan Roh Kudus, Roh penolong yang akan menuntun kami di akhir zaman. Biar Roh Kudus bekerja dalam hidup kami. Lakukan yang terbaik Roh Kudus. Kami membuka hati kami selebar-lebarnya, seluas-luasnya untuk Roh Kudus. Urapi setiap kami agar benih firman Tuhan tidak dicuri oleh si jahat. Ketika kami pulang, kami bukan hanya sebagai pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Siap diberkati oleh firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Jangan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom di Berias. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Luar biasa. Senang kembali bisa datang beribadah pada malam hari ini. Biasanya malam minggu sudah di rumah Bapak Ibu saya. Tidur. Udah persiapan untuk besok. Udah tidur. Biasa jam segini udah tiduran di rumah nih. Ya udah sama anak sama istri lah ya. Paling istri mau makan apa, Pak Pendeta. Biasa istri saya juga gitu kan. Oh saya kalau udah malam udah makan, bikin aja susu coklat panas. Wah cakep tuh. Ya udah. Tiba-tiba martabak datang ya kan. Ya saya paling tim saya bilang, Pak, reli doa Pentakosta BCP loh, BCP saya bilang. Gak ada di Nias, gak ada. Hari Sabtu, hari Sabtu saya bilang. Makanya tadi pagi hujan lagi tadi kan ya. Saya nyetir mobil tadi begini-gini ya. Ya panggilan tempat ini udah kuat Bapak Ibu ya, tapi namanya tugas ya kita harus mulai dengan baik ya. Puji Tuhan. Oke, temanya pada hari ini adalah menjalani hidup dengan tuntunan Roh Kudus ya, menjalani hidup dengan tuntunan Roh Kudus ya. Kita pelajari dari Efesus 1 13 sampai 14. Efesus 1 13 sampai 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimatrekkan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ya, itu dua ayat dari kitab Efesus. Nah, keterangan dari ayat ini apa? Hidup yang dipimpin Roh Kudus akan mengalami perubahan dan tetap hidup sesuai kehendak Tuhan. Ketika Yesus naik ke sorga, yang sedih adalah murid-muridnya, Bapak Ibu. Ini kesedihan yang kedua. Kesedihan yang pertama, ketika murid-murid Yesus melihat Yesus mati, dan mereka lupa begitu loh bahwa Yesus itu pernah ngajar bahwa anak manusia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi mereka nggak ngeh gitu. Nah setelah Yesus bangkit pada hari yang ketiga, murid-murid Tuhan, murid-murid Yesus tuh happy banget, sukacita banget. Kenapa Bapak Ibu? Karena selama ini apapun masalah, apapun tantangan dalam pelayanan, Yesus yang mengerjakannya. Ada orang sakit, Yesus sembuhkan. Ada orang yang kemasukan setan, Yesus pulihkan, ya. Bahkan ketika murid-murid Yesus mengalami satu masalah, 5.000 orang udah pengalaman KKR waktu itu dan mereka belum makan. Murid-murid Yesus panik, ini gimana nih? Sementara Yesus tanya, apa mereka sudah makan? Katanya begitu. Tapi lihat, balik lagi, Yesus juga yang mengerjakan masalahnya. Ya kan, Yesus juga yang menyelesaikan masalahnya. Bahkan Yesus tanya, yang ada pada mereka ada apa? Mereka pegang apa? Mereka punya apa? Ya, murid-muridnya mengatakan ada anak kecil punya 5 roti 2 ikan. Oke, serahkan sama saya. Dan akhirnya Yesus melakukan mujizat. Nah, akhirnya kesedihan yang kedua adalah Yesus naik ke surga setelah 40 hari. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Yesus mengatakan jangan sedih, jangan takut begitu. Ya, aku akan memberikan Roh penolong bagi kalian. Aku akan memberikan Roh penolong bagi dunia. Ya, apa itu Roh penolong? Yaitu Roh Kudus Bapak Ibu. Ya, dan Roh Kudus ini adalah bagian dari Tritunggal, ya kan, yang dimana Roh Kudus ini mendapatkan peran terakhir di akhir zaman, ya kan? Nah, Yesus sudah selesai perannya, tugasnya. Berarti apa sekarang tugasnya Roh Kudus di akhir zaman ini?
Makanya kalau sekarang Bapak Ibu dan saya hidup di akhir zaman, Alkitab mengatakan jangan takut. Kenapa? Karena Roh Kudus akan menuntun hidup Bapak Ibu dan saya. Amin. Iya kan? Kita kan mungkin bingung ya, kayak orang-orang dunia. Hidup bagaimana nih? Ya kan? Harga BBM naik. Udah begitu dapat info nanti bulan Juni Pertalite dibatas banget. Ya, mobil-mobil kayak 1.400-1.600 cc udah nggak bisa lagi. Semuanya ke Pertamax. Oke, udah begitu harga sembako naik dan sebagainya. Ya, kalau orang dunia bingung, sebagai orang percaya bagaimana? Saya katakan jangan itu bingung. Ya, kenapa? Karena Bapak Ibu dan saya yang akan dipimpin hidupnya oleh Roh Kudus, hidup kita akan mengalami perubahan dan hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Ya, makanya kalau kita hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan, apa yang mau dikhawatirkan? Ya kan, kalau Bapak Ibu dan saya hidupnya cari kerajaan Allah dan kebenarannya, ya kan, sesuai dengan Matius 6 ayat 33. Pertanyaannya, apa yang mau dikhawatirkan? Ya, kalau hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan, ya pasti doa kita pasti dijawab lah. Amin. Apa yang kita kerjakan berhasil. Bapak Ibu dan saya tidak akan pernah kekurangan orang yang hidup sesuai dengan kehendaknya. Amin. Ya, apa buktikan? Ya, di akhir zaman ini, ketika orang sulit cari kerja, anak-anak kita dapat kerjaan. Ya kan, ketika kita dagang, yang lainnya belum tikar, yang lainnya tutup toko, kita anak-anak Tuhan tetap diberkati usahanya. Ya, itu kalau bukan pekerjaan Roh Kudus nggak bisa, Bapak Ibu. Kemarin saya berapa kali khotbah, ya saya di beberapa perusahaan, ya 2 minggu 3 minggu ini saya katakan, ya kalau ada seorang Bapak Ibu dagang, jualan begitu, ya kenapa bisa rame? Ya, yang penting kita orang percaya nih, nggak pakai ilmu-ilmu goib ya. Ya kan, orang percaya hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan, ya kan? Dan banyak orang datang ke toko kita. Saya katakan, ya itu Tuhan yang kirim. Begitu loh. Ya, makanya kalau kita sekarang dengan kekuatan sendiri hidup nggak bisa. Ya, mundur kena, maju kena, mundur kena. Ya, mau usaha sulit, ya mau bisnis juga sulit, ya kan? Bapak Ibu mau cari kerja, anak-anak juga sulit dan sebagainya. Tetapi dibuktikan, saya banyak bertemu dengan anak-anak muda Bonergas, ya di Sarmini, mereka mengatakan, Pak Puji Tuhan dapat kerjaan, Pak Puji Tuhan dapat kerjaan, Pak Puji Tuhan dapat pekerjaan. Ya, kok bisa? Ya, lagi keadaan sulit begini, dapat pekerjaan. Kuncinya satu, hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, karena kalau mau hitung-hitungan yang pintar banyak Pak. Yang S1 banyak, udah nggak kehitung S1. Makanya kalau anak-anak sekarang mau di wisuda, happy-nya cuma 2 jam acara wisuda, deg-degannya panjang begitu. Betul. Iya, wisudanya enak loh, foto wisuda, pindahin ya kan, foto jebret sama rektor, turun dari panggung, deg-degan lu kerja di mana? Iya, happy-nya cuma 2 jam, happy-nya cuma 3 jam. Ya kan, yang ceweknya hias ke salonnya dari subuh Bapak Ibu. Ya kan, kalau cewek kan udah kayak orang mau kawinan. Kalau orang wisuda Bapak Ibu kan pakai konde, apalagi yang Batak pakai kain, ya kan. Ya pokoknya kayak orang mau kawinan lah. Ya setelah itu sampai rumah lepas konde, lepas kebaya, ganti baju rumah, duduk. Gua kerja di mana nih? Ya kan, udah dibagi tuh ijazah. Ya kan, udah dibagi tuh transkrip nilai, udah dilihat tuh ijazah SD, sarjana ekonomi, SH, sarjana liburan. Mohon maaf kalau ada desa yang bercanda. Iya Pak. Ya. Ya kan, ini kan segini di jemaatnya jangan terlalu serius lah. Betul Pak. Kalau ini biar happy gitu. Betul Pak, amin Pak. Kayak kita dulu pacaran. Iya aja lah. Waktu itu kan mau suka cinta. Amin Pak, amin. Iya kan? Yang lulusan S1 memang buat mantap nih. Nanti kalau di pasang di kaca gitu, tempel di rumah kan keren. Tapi setelah itu kan besok pagi bangun, orang tua bilang, bikin CV, ya kan? Udah kok bikin CV, hasian, ya kan? Kau ini main game terus. Mana bikin CV, kerja kau jangan kau pemalas. Nah udah lah. Itu kalau sampai mama kita teriak-teriak, lah itu udah injury time itu pasti. Itu pasti anak kita betah di rumah itu. Iya, pasti keluyuran pergi pagi pulang malam tuh. Pasti tanya dari mana aja kau? Cari kerja mana? Begitu kan? Ya. Nah makanya bagaimana memecahkan masalah ini?
Bapak Ibu. Dia hidupnya harus dituntun dengan Roh Kudus. Karena Amin. Roh Kudus pegang link seluruh dunia Bapak Ibu. Dia tahu orang-orang yang bisa bantu kita. Dia tahu orang-orang yang bisa tolong kita. Dia tahu orang-orang yang bisa jadi berkat buat kita. Itu Tuhan tahu. Makanya kalau hidup kita sok tahu, kita nggak dapat apa-apa. Ya, kalau hidup kita nggak rendah hati, nggak membuka hati dengan tuntunan Roh Kudus, Bapak Ibu dan saya, kita nggak bisa apa-apa. Kita di manusia loh. Kita di manusia. Kemarin saya habis dari rumah duka. Di rumah duka Uki di Jawa. Besannya Pak Pendeta Reformada Pasar Ibu meninggal. Besannya, ya laki-laki. Besannya laki-laki. Gelarnya banyak Bapak Ibu, doktor, insinyur. Buset, saya bilang gelarnya banyak amat ini. Pinter, cerdas, wah, orang bisnismen, pokoknya orang intelektual lah. Ya kan? Saya bilang, selesai juga ini dokter insinyur ya kan? Meninggal 69 tahun Bapak Ibu, selesai juga hidupnya. Selesai. Mati gak boleh ijazah. Bener gak Bapak Ibu? Ya kan, rupanya istrinya dosen di Perbanas tempat saya dulu kuliah. Pas ngobrol-ngobrol sama anak itu, Pak Pendeta dulu S1 Perbanas ya. Sama saya dosen Perbanas. Berarti orang pinter nih. Ya kan, orang yang belajar nih. Ya, dan sebagainya. Tapi saya katakan kemarin di rumah duka, pinter aja gak cukup. Harus takut akan Tuhan. Amin. Amin. Iya loh, banyak orang pinter Bapak Ibu, akhirnya gak mengandalkan Roh Kudus. Ya kan, banyak orang yang hebat Bapak Ibu, yang punya pengalaman kerja di 20 tahun, 30 tahun, akhirnya lupa terhadap Roh Kudus. Ya pasti kacau juga hidupnya. Apa yang dikerjakan pasti berantakan. Tapi ada anak muda, ya, yang mungkin sekolahnya di Bekasi ujung sana yang nggak terdengar sekolahnya Bapak Ibu. Ya, sekolah lu di mana? Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tambun Selatan. Tambun Selatan. Ada kampusnya, ada. Statusnya apa? Ditakuti. Bukan diakui. Bukannya diakui, ditakuti. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tambun Selatan. Di mana itu Tambun Selatan? Ditakuti. Ya. Tapi kalau dia hidup takut akan Tuhan, Amin. hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu tahu dia bisa mengalahkan yang lulusan Harvard University. Mau ngomong apa? Ya, makanya kalau hidup dengan Roh Kudus aman. Di dalam dunia yang tidak aman ini, bersama Roh Kudus kita aman. Kita tenang. Kenapa? Kalau sudah dituntun oleh Roh Kudus, yang tidak mungkin bagi kita, itu mungkin bagi kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Itu dia. Oke, kita langsung masuk dalam pertanyaan. Ya, nah belajar dari Alkitab, apa yang Roh Kudus kerjakan buat setiap orang percaya? Ya, yang pertama adalah Roh Kudus menolong kita berdoa. Ya, Roh Kudus menolong kita berdoa. Kita lihat dari Roma 8, 26 sampai 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu. Yaitu apa? Bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Keterangan dari ayat ini apa? Saat kita lemah dan tidak tahu harus berdoa apa, Roh Kudus menolong kita datang kepada Tuhan. Ya, jadi tugas Roh Kudus yang pertama adalah Bapak Ibu menolong kita ketika kita lagi berdoa. Ya, kita berdoa dalam konteksnya apa? Ya, kita berdoa ucap syukur pertama pasti. Yang kedua kita berdoa, kita memperkatakan janji Tuhan. Dan yang ketiga waktu kita berdoa, kita ngapain Bapak Ibu? Menceritakan apa yang kita butuhkan, menceritakan keluh kesah kita, menceritakan tentang beban hidup kita. Ya, ada kalanya kita nggak bisa mampu untuk berbicara, ada kalanya kita nggak bisa mempunyai kekuatan untuk ngomong sama Tuhan. Ya, bahkan mungkin udah beban berat sekali. Waktu kita berdoa sama Tuhan, ada satu kalimat, Tuhan tolong saya. Ya kan, Tuhan aku sudah tidak mampu. Ya, bahkan mungkin mengatakan Tuhan saya menyerah. I give up, bahasa Bataknya Bapak Ibu, ya kan? I give up bahasa Batak. Iya. Ya, karena ketika Bapak Ibu berdoa sedang dalam beban berat contohnya dan mengatakan Tuhan aku sudah tidak mampu. Terus tangan kita angkat ke atas, itu tandanya kita sudah tidak mampu. Nah, di sini peran Roh Kudus bekerja.
Iya kan, waktu kita mengatakan Tuhan aku sudah tidak mampu, amin. Dan Bapak Ibu berdoa, mau nggak Bapak Ibu suka apa langsung tidur misalnya. Oh udah aku tidur deh, aku capek. Yang penting aku sudah mengatakan Tuhan aku sudah tidak mampu. Nah disitulah Roh Kudus bekerja. Ya kan, Roh Kudus bekerja Bapak Ibu. Tujuh apa? Membantu kita dalam kelemahan kita. Ya kan, bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Oh ya. Keluhan kita tidak terucapkan karena saking beratnya hidup, saking beratnya masalah, saking beratnya tantangan. Roh Kudus itulah yang berucap kepada Bapa. Dia yang berkata-kata kepada Yesus. Yesus tanya, Roh Kudus apa doa dia? Dia kan apa yang sedang dia hadapi? Tadi aku dengar dia katakan aku sudah tidak mampu Tuhan. Kenapa dia? Kenapa dia tidak mampu? Kenapa dia hampir menyerah? Kenapa dia lelah? Kenapa dia berbeban berat? Roh Kudus ngomong, begini loh Tuhan. Ini loh masalahnya dia, keuangan. Kenapa keuangan? Kata Yesus. Dia kan suaminya di PHK. Dia kan anak-anaknya nggak bisa sekolah. Dia bayaran cicilannya banyak, cicilan motor, rumah. 3 anaknya belum sekolah, belum bisa bayar uang SPP. Sampai akhirnya 3 anaknya nggak bisa sekolah dan sebagainya. Oh begitu, katanya begitu. Makanya Bapak Ibu pernah nggak? Ya kan belum ngomong sama Tuhan, ya kan belum sempat berdoa, ya baru ngomong di hati mengatakan Tuhan tolong saya, tiba-tiba kok ada pertolongan buat suamiku, kok ada pertolongan buat usahaku, kok anakku bisa dapat pekerjaan, padahal aku belum berucap loh, baru dalam hati Tuhan berikanlah pekerjaan kepada anakku. Kenapa bisa terjadi mujizat? Karena Roh Kudus lah yang menolong Bapak Ibu dan saya. Amin. Haleluya, amin. Amin. Ya. Ya makanya yang kita ini bersyukur Bapak Ibu dan saya kita punya Roh Kudus. Wah berarti enak ya Pak kalau ada Roh Kudus mau berdoa ya. Nah gitu juga lah. Tentang ada Roh Kudus yang bantu kita berdoa, nah gitu juga. Ya ada satu ibu jemaat dia DM saya, dia mengatakan Pak suami saya kayaknya bandel nih Pak, katanya begitu. Ya suaminya bandel. Oke, bandelnya kenapa dia cerita bla bla bla. Oke. Ya, kayaknya saya pengen cerain aja Pak. Saya jijik lihat suami saya begitu. Saya bilang, ya jangan Bu, saya bilang begitu. Harus ada mengampuni. Ya kan, ya, kalau suaminya ibu bertobat, minta ampun sama Tuhan, ya saya percaya rumah tangga dipulihkan. Amin Pak Pendeta. Ya udah, malamnya sebelum tidur saya balas WA-nya. Saya tidur. Udah. Terus besok pagi sekitar jam 12 siang tadi jam 12 dia balas WA saya. Pak Pendeta, terima kasih buat supportnya. Dia bilang, saya nggak jadi cerai suami saya. Ya, ketika tadi pagi saya berdoa subuh, Roh Kudus mengingatkan saya, ampuni suami, doakan terus suami, ya kan jangan sampai suamimu diambil setan dengan tingkah lakunya, ya kan balik lagi itu jiwa-jiwa yang harus diselamatkan. Ya kan pada malamnya mau diceraiin Bapak Ibu karena udah merasa jijik ya suaminya jajan lah tanda kutip. Ya kan kedetek Bapak Ibu ketahuan sama istrinya. Ya HP-nya ketahuan. Sekarang kan bisa banyak ngecek suami jalan kemana, apa yang dia WA, apa yang dia googling, udah ada canggih Bapak Ibu. Ya walaupun di delete bisa ada alatnya, ada aplikasinya. Ya makanya saya kalau sama istri, lu nggak usah download aplikasi, gua kasih di HP gua, ya udah paling bener. No dusta-dusta, no tipu-tipu. Ya, makanya saya pernah bilang kan kemanapun saya melangkah istri saya tahu. Ini HP ku udah diutak-atik sama dia. Kemanapun saya melangkah dia tahu. Ya saya berapa kali cerita, saya lagi istirahat di rest area Cibubur, dari Jagorawi, Taman Mini, sebelum masuk Cibubur ada rest area yang besar, ada Starbucks, ada Burger King. Saya tidur di situ, ngantuk Bapak. Tiba-tiba dia telepon saya, kamu sedang di rest area. Saya bilang, apakah dia Tuhan? Saya bilang gitu. Saya kaget, saya lagi rebahan, baru tempat duduk saya rebahin begitu. Ada kali dari 5 menit lagi enak-enaknya tuh, lagi deep, tidurnya lagi deep tuh, lagi dapat tuh. Waduh, enak banget tidur kan, sebentar ada 10 menit nih. Ya, mobil AC tetap nyala, kaca kita buka dikit kan, ya udah tidur saya. Tiba-tiba dia bilang, kamu di rest area. Oh dia tahu ya. Saya turun Bapak Ibu.
Saya cek, siapa tahu dia dikenangkot Bapak Ibu ya. Dia nyumput di sini. Dia sembunyi di situ. Ya. Kok kamu tahu? Saya telepon lagi. Kok kamu tahu? Hahaha. I know you. Repot juga dia kan. Udah, ya udah aman-aman aja dia. Ya udah, aku tidur dulu ya. Ya udah, kamu istirahat dulu deh. Daripada ngantuk bahaya nyetir ya kan. Udah saya tidur 10 menit 15 menit. Beres saya ke toilet, saya cuci muka. Ya, saya beli minuman hangat di Indomaret, ya pakai gula dikit, udah nyetir. Ya, kenapa bikin begitu Bapak Ibu? Ya kan, kenapa? Karena ya kita jaga rumah tangga. Nah itu, jadi istrinya orang jemaat ini Bapak Ibu dia punya aplikasi ketahuan dan suami. Ya makanya tadi pagi dia balas WA saya, Pak, saya nggak jadi cerai suami saya. Ya, saya ampuni dia. Saya minta Roh Kudus untuk mau mengampuni. Saya bilang, mantap Bu, biar ini menjadi perjalanan iman ini. Kasih tahu sama suami ya, bertobat. Jadi saya undang kan, kapan Bu atur waktu kita ngobrol? Pak, suami saya nggak mau ketemu Pak Alek, malu katanya. Ih, malu apa lah saya bilang. Kayak anak kecil keluar dari kamar mandi, malu. Nggak usah malu, saya bilang begitu. Saya udah banyak ketemu jemaat yang konseling rumah tangga yang lebih hancur lagi banyak, nggak usah malu. Tapi nggak apa-apa, saya nggak maksa sih. Ya anytime, kapan aja mau ketemu nanti kabarin aja sih. Tapi penting ibu mau mengampuni kan, mau kapan ya. Nah itu dia. Ya kalau dengan kedagingan mau selesai Bapak Ibu rumah tangga. Tapi itulah Roh Kudus menolong kita untuk berdoa kepada Tuhan. Amin ya. Makanya ayo tekun berdoa, tetap tekun berdoa. Ya kalau ada apa-apa unek-unek beban berat yang mungkin kita nggak mampu ceritakan sama Tuhan, jangan takut. Ada Roh Kudus yang akan membawa doa-doa kita kepada Yesus, dan Yesus akan menjawab doa-doa kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Itu yang pertama, Roh Kudus menolong kita untuk berdoa. Yang kedua, apa yang Roh Kudus kerjakan buat kita? Yang kedua adalah Roh Kudus yang membimbing kepada kebenaran. Roh Kudus membimbing kepada kebenaran. Yohanes 16 ayatnya yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, keterangan dari ayat ini apa? Roh Kudus menuntun kita memahami firman, ya supaya hidup tetap benar. Yang kedua, apa yang Roh Kudus kerjakan buat kita? Roh Kudus membimbing kepada kebenaran. Ya, Bapak Ibu, hidup kalau nggak ada kebenaran kacau, Bapak Ibu. Ya, Ya, saya pernah cerita anak saya Desember kemarin sebelum Natal bagi rapor. Ya, bagi rapor. Setelah itu saya ngambil rapor, saya ketemu dengan gurunya. Dibilang, Pak Alek, wah anak Pak Alek ini pintar, matematikanya 100, bahasa Inggris 100, Mandarinnya 100 juga. Dia bilang, kamu Mandarin 100 ya? Gak pernah bahasa Cina, kapan bahasa Cinanya lagi ya kan? Kenapa bisa 100 ini? Minimal kalau di rumah ngomong gitu ya, papi, cisanya sih, dan kita tahu gitu loh. Tapi yang Mandarin 100, saya juga bingung Bapak Ibu. Ya, singkat cerita Bapak Ibu, ya kan? Saya bilang, pokoknya gurunya puji-puji dia. Ya saya sedang aja, dia puji Tuhan, anak saya baik gitu loh. Ya anak saya pintar. Tapi saya katakan, kalau hidupmu nggak di dalam kebenaran, repot, saya bilang. Iya kan? Saya ingin katakan, kamu pintar puji Tuhan, tapi kalau hidupmu nggak benar, yang ngaco juga nanti. Karena banyak orang pintar, hidupnya nggak benar Pak. Gitu loh. Iya kan, pintar korupsi. Iya kan, pintar bobol rekening perusahaan. Pintar hancurin orang dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu masih ingat Tuan Gereja Katolik 28 miliar atau berapa? Sekitar 20 miliar. Iya kan, dia nabung di bank yang besar. Ya, orang yang itu kan pintar dia. Dia katakan sama susternya, udah nabungnya di sini aja. Kita bikin satu sistem. Ya kan, seperti deposito lah dan sebagainya. Rupanya deposito yang diajarkan kepada suster Katolik itu abal-abal Bapak Ibu. Iya kan, uang jemaah, uang persembahan
dari gereja Katolik itu puluhan miliar akhirnya diselewengkan. Ya, kalau nggak pintar nggak bisa, kalau nggak ngerti perbankan nggak bisa, kalau nggak ngerti akuntansi keuangan nggak bisa. Makanya waktu saya pernah undang di satu bank swasta, saya katakan kepada mereka dalam persekutuan doa, ini bapak-bapak ini pinter-pinter di bagian keuangan. Saya juga orang keuangan Pak, saya lulusan perbanas, saya akuntansi, saya belajar juga tentang keuangan. Saya katakan harus benar hidupmu. Jangan colong uang nasabah, saya bilang begitu. Ya, apalagi yang berita yang gereja Katolik uang diselewengkan kan lagi hot-hotnya. Iya. Ya kita sikat aja yang undang saya di bank itu kan, semua pada nunduk, semua pada begitu. Iya loh, kasihan loh. Coba Bapak Ibu bayangkan, misalnya ada orang tukang sayur nih, orang Kristen, yang dia jual sayur, taruhlah 1 juta satu hari itu dia dapat. Terus dia ke gereja kasih 200.000 buat persembahan. Dengan hati yang tulus, Tuhan, hari ini aku jual sayur dapat 1 juta. Aku sumbangkanlah 200.000 ini. Untuk apa? Untuk persembahan DP. Terima ya Tuhan, 800 yang buat aku keluarga, anak-anak dan suami. Coba. Terus ada orang yang pinter, nggak tahu kebenaran, diselewengkan uang itu. Gimana Tuhan nggak murka? Ya makanya Pak Parji selalu katakan, hati-hati yang curi-curi uang gereja. Iya kan? Gak semuanya, mungkin ada orang kaya yang nyumbang gereja, duit. Tapi kan ada juga orang yang di bawah rata-rata tapi dia punya hati untuk memberkati. Gimana Bapak Ibu? Gimana Tuhan nggak marah sama orang-orang seperti itu? Nah itulah maksud saya. Maksudnya adalah bahwa Roh Kudus menuntut kita memahami firman Tuhan supaya hidup tetap benar. Ya, bacalah Alkitab supaya hidup kita benar. Ya, jangan kebanyakan nongkrong sekarang. Baca Alkitab. Ya, 1 jam, 2 jam baca Alkitab sebelum tidur, bangun pagi, lebih pagi lagi. Kita bisa bersaat teduh. Kenapa firman Tuhan itu penting? Karena firman Tuhan itu pelita bagi langkah kita. Iya, orang banyak tersesat sekarang. Aduh Pak, bisnis Pak, ditipu Pak. Ya, jemaat KCBD itu 5M ditipu. 5M. Saya bilang Pak, 5M bagi 2 lumayan itu Pak. Saya bilang 2,5 lumayan Bapak Ibu ya. Selama tinggal kemiskinan itu 2,5M. Tenang, kita tidur juga nggak mimpi setan Bapak Ibu. Se-em aja lah kita nih. Gak usah minum obat-obat tidur lah. Iya kan? Saya bilang Pak, kenapa Pak? Kok bisa ditipu Pak? Nggak bisa ngomong. Iya kan? Ya, saya percaya gitu loh. Ya, bahwa kalau orang yang hidupnya ada firman, nggak bisa ditipu Bapak Ibu sama si jahat. Orang kalau hidupnya ada orang kebenaran, ya dia pasti punya kepekaan dalam hidupnya. Ya, kita semua diajarkan itu, tapi banyak orang percaya. Akhirnya apa? Ya, suara Roh Kudus itu ganggu aja nih. Suara Roh Kudus berisik nih. Ya, akhirnya kalau kita mengatakan begitu, lama-lama suara Roh Kudus itu akan semakin mengecil dan akhirnya tidak terdengar lagi dalam hidup kita. Amin. Akhirnya apa Bapak Ibu? Ya kan akhirnya hidup Bapak Ibu dan saya tidak dibimbing kepada kebenaran, tapi hidupnya akhirnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya setiap bangun pagi baca Alkitab, setelah baca Alkitab kan kita pasti doa tuh. Ya doa hati. Selalu bilang, Tuhan, biarlah Roh Kudus memimpin aku kepada kebenaran sepanjang hari. Ya, Roh Kudus memimpin kebenaran kepada aku sebagai istri. Aku doa Roh Kudus memimpin kebenaran kepada suamiku sepanjang hari dia bekerja di luar. Aku juga berdoa untuk anak-anakku, sebut nama anak-anak Bapak Ibu. Ya, si Johnson, si Remason, ya. Kan orang Batak kan son-son, ya. Iya, si Johnson, si Remason, Williamson, iya kan? Iya, 3 anakku ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menuntun mereka sehingga ada roh kebenaran, sehingga mereka tidak salah melangkah. Kalau kita setiap hari doain mereka, ya, saya percaya keluarga kita diselamatkan di akhirat. Amin. Ya, inti dari hidup apa sih? Selamat Bapak Ibu. Inti dari hidup itu bukan kaya. Betul. Kaya itu bonus saja. Bonus saja itu. Udah punya mobil 2 nih, bonus saja.
Wih, udah punya cincin nih, wih, bonus aja. Ya orang stroke. Ya bonus aja, benar nggak? Itu bonus atau memang kebutuhan utama manusia? Bonus kan? Iya, coba dulu inang-inang yang hadir pada hari dulu di kampung mana ada punya gelang leher anak emas. Iya, ya kan? Bawa beras, saya punya papi dulu lahir di Aceh, di kakeknya. Tahun 44 lahir. Ya, opung saya di Siantar. Enggak di Sipahutan. Simanjuntak namanya di Sipahutan, Simanjuntak Sentoma ya. Jadi di kakeknya itu sama bapak udahnya papi saya kerja di sana bapak udahnya. Nah, dikirimlah dari Takengon Aceh ke Sipahutan, naik kan 300 lah kayak mobil begitu. Duduk di depan, ditulis papan nama di situ, Bica nama ibu. Kan namanya Bica, kan orang Batak Bica. Oh iya benar. Jadi dia duduk di depan, ditulis papan nama di leher kalau begitu, Bica, Sipahutan. Gak pakai sepatu, nyeker. Tuh, sampailah Sipahutan. Ngomong saya kan kerja di perkebunan, Bapak Ibu jangan jadi, ya baguslah ada gajinya, dibelikan sepatu. Tapi karena dia SD-nya di Sipahutan itu, anak-anak nggak pakai sepatu, ya itu nyeker juga Bapak Ibu. Gak enak rasanya ya kan kita pakai sepatu. Ya jelas lah, anak tukang kebun, ya pasti banyak duit lah, ya kan? Karena kan masih perusahaan Belanda itu KTPN zaman dulu, ya kan? Ya, makanya papi saya bilang, aduh Lek, dulu papi Lek, ikan kembung itu satu buat berlima, buat berenang, tapi kepala itu buat opungmu. Jangan sampai sentuh itu kepala, selesai kita. Ya kan? Tapi sekarang mau makan ikan kembung satu truk juga sampai muntah, bisa dibeli sekarang. Bukan begitu Bang Ina, iya kan? Dulu, aduh baju itu aja. Sekarang ibaratnya papi mau beli kemeja di Plaza Senayan, ada duitnya, tapi bukan itu yang paling utama dalam kehidupan manusia. Itu bonus saja. Yaitu apa? Selamat. Ya punya dunia tapi nggak selamat buat apa Bapak Ibu? Ya kan makanya roh kebenaran itu membimbing kita, yaitu Roh Kudus. Tujuannya apa? Supaya Bapak Ibu dan saya bisa memahami firman, supaya hidup kita tetap benar. Kenapa kita tetap apa? Kenapa Tuhan mau kita hidup tetap benar? Ya supaya selamat jadi warga surga. Amin. Ya, punya cincin gini, ya kan? Mas, kayak kalian membuat rantainya Bapak Ibu ya kan? Halo, tuh. Kemarin mami saya beliin gelang emas buat anak saya yang kedua, perempuan. Ini dari opung, buat cucu opung, Gabriela Borusimaju. Wih, saya bilang apa nih Mi? Papinya nggak perlu tahu. Ini buat cucu. Nanti biar kalau mami sudah nggak ada, inilah apa yang diingat-ingat dari opung dulu. Kan orang Batak begitu kan? Iya. Kalau saya bilang kalau lagi ke disco boleh juga nih. Aduh, nanti didengar. Aduh Bapak. Pas kan naik. Aduh. Saya bilang, Mi, kenapa? Mi, ini kalau lagi sulit boleh dijual, enak aja dijual. Ini buat cucu, bukan buat kamu. Kamu kan pendeta, yuk minta sama Tuhan sana kalau lagi sulit. Tapi kan nggak tahu enak. Tapi mami lihat dari surga ada begitu. Saya mudah-mudahan mami saya ketawa. Ya kan? Nah, ya masih puji Tuhan. Dulu di Siantar nggak bisa beli emas Bapak Ibu. Udah kerja, nabung, ya bisa beli emas buat dirinya sendiri, bisa beli emas buat cucunya, dia puji Tuhan. Tapi bukan itu prioritas. Prioritas adalah selamat, itu bonus-bonus aja. Ya puji Tuhan bisa beli cucu, puji Tuhan bisa ada uang opung, bisa bayar sekolahnya cucu. Ya puji Tuhan opung. Tapi kalau opung nggak selamat juga repot juga. Gitu loh. Ya, roh kebenaran membawa kita untuk mengerti firman dan hidup kebenaran.
Kalau hari ini kita menikmati bonus Tuhan, bersyukur aja. Amin. Terima kasih Tuhan, bonusmu banyak. Ya, ditambah-tambahkan sama Tuhan. Tapi bukan itu yang paling utama. Yang paling utama adalah selamat dan keluarga sorga. Ya? Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Ya, itu dia ya. Jadi yang kedua, Roh Kudus membimbing kepada kebenaran ya. Jadi buka hati setiap hari baca firman dan jadilah pelaku firman ya, supaya hidup kita tetap benar di hadapan. Dan yang ketiga terakhir, Roh Kudus berbicara apa? Roh Kudus memberi kekuatan. Kita lihat di Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Keterangan dari ayat ini apa? Roh Kudus memberi kekuatan agar kita tetap setia dan menang dalam pergumulan ini. Ya, Tuhan ya mengutus murid-muridnya untuk memberitakan firman. Ya, ke Yerusalem, ke seluruh Yudea, ke Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, Bapak Ibu harus tahu penginjilan di zaman itu, di zaman rasul-rasul, di Kisah Para Rasul, penginjilannya nggak seperti kita sekarang. Sekarang kita mau menginjil dan menyebarkan firman gampang, pakai AI bisa, gampang sekali, ya kan? Pakai YouTube, wah apalagi. Setiap kita live streaming, Bapak Ibu, cepat beres harus tahu, itu dalam luar negeri ya. Ya, teman papi saya di Belanda itu sering nonton yang jam 4 di Betos. Di Belanda loh. Makanya papi saya suka WA, tolong sapa ini teman papi di Belanda. Dulu teman kerja papi. Ya, dia udah pensiun, dia ke Belanda lah, nyusun anaknya. Akhirnya sampai jadi warga negara Belanda. Makanya dia suka tuliskan pokok doa. Ya kan, ini disebutkan, kan saya sebut aja. Ya kan, di Belanda nyampe. Ya, zaman dulu Bapak Ibu, ya kan, kalau pemberitaan firman di Yerusalem nggak nyampe Yudea. Yang Yudea bilang, ya di Yerusalem berita apa ya? Nggak tahu. Karena kan ada jarak gitu, ya kan. Ketika murid Yesus khotbah di Yudea, nggak nyampe ke Samaria. Kalau saya khotbah di sini, ini banyak yang live streaming juga di lewat Instagram, Facebook. Makanya teman-teman saya yang pendeta-pendeta, lo khotbah ini tadi, lo mau tahu? Cuma Betos di Facebook live. Saya tahu orang-orang itu yang setia. Tapi mantap loh, itu kita harus itu salah satu penginjilan ya. Amin. Siapa tuh nyampe ke Yerusalem. Amin. Ke Yudea, ke Samaria. Amin. Tolong. Iya. Nah makanya Yesus mengatakan apa Bapak Ibu? Kamu akan menerima kuasa. Ya kan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa itu apa? Kekuatan dalam pelayanan. Itu tidak mudah. Ada capek, ada lelah, intimidasi. Coba lihat. Belum diancam mau dibunuh. Berapa banyak murid Yesus yang matinya tragis? Oh banyak. Semua rata-rata. Sampai Paulus saja kepalanya dipenggal Bapak Ibu. Tapi apakah mereka mundur dalam pelayanan? Tidak. Makanya Paulus mengatakan apa? Ya, kesetiaan aku sampai garis akhir. Aku berlari-lari. Ya kan, untuk apa? Untuk mengejar apa yang Yesus ajarkan, untuk memberitakan firman. Tujuannya apa? Aku mendapatkan mahkota kehidupan. Amin. Makanya Paulus mengatakan apa? Mati adalah keuntungan bagiku. Setelah itu dipenggal, kepalanya selesai. Paulus tidak takut mati, Paulus tidak takut mengalami penderitaan. Ya, dapat dari mana kekuatan itu? Ya, Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Makanya di Betos saya sering cerita, teman-teman yang di Betos Japan sudah tahu. Orang Kristen di Nigeria yang dibunuh. Orang Kristen di Nigeria dibunuh. Gerejanya dibakar. Ya, sekolah minggunya, anak-anak sekolah minggu disuruh keluar, ibu-ibunya, suap-suap, keluarga lah ya. Disuruh berlutut, matanya ditutup, tangannya di belakang. Tentara semua, teroris namanya Boko Haram. Boleh cek di TikTok sama di YouTube. Mereka mengatakan apa? Kalau mau selamat, jual Yesus. Gak ada yang jual Yesus. Dan mereka mati semua dengan iman yang setia kepada Yesus. Tuh, ya makanya saya katakan, sekarang banyak orang yang takut.
bagaimana hidupnya. Saya katakan Tuhan akan memberikan kekuatan Amin. untuk kita menang dalam segala. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kekuatan kita dari mana? Roh Kudus. Yes. Ada ipar saya, ada istri yang terakhir baru lulus dari Unsra Samratulangi Sarjana Hukum. Dia lagi di Jakarta sekarang. Dia mau say goodbye sama Manado, mau bertarung di Jakarta. Ya kan? Udah. Ada rumah saya di Cibubur, dia tanya, Bang, kalau kesini, lo harus tahu belajar Transjakarta. Lo harus tahu naik MRT, LRT, kereta, harus tahu. Lo harus punya flash, lo harus punya kartu ini. Berjuang. Kalau di Manado kan zona aman, Bapak Ibu. Ya kan zona aman. Apa-apa dekat naik motor. Aman. Jakarta, oh haleluya. Praise the Lord. Abang pendeta pun nggak bisa tolong kau. Nggak bisa. Emang iya. Kalaupun bisa paling ada jemaat. Pak, gimana? Kantor ada lowongan nggak? Paling kita tanya begitu. Iya, ada beberapa jemaat yang bos-bos gitu dia sendiri. Paling dia kenalkan, Pak izin Pak, kalau ada lowongan boleh Pak. Buat siapa Pak? Ada di Pak. Oh nanti saya kabarin. Ya paling kita sebatas itu. Informasi kan nggak apa-apa dong kalau begitu, kan biasa. Ya kan? Tapi kan perjuangan cari kerja itu kadang rasanya capek lelah. Saya kata saya tanya lu udah berapa kirim CV? 40, belum 1000. Belum 100. Berarti perjuangannya masih begini, masih cetek. Minta kekuatan sama Roh Kudus supaya setia sama Tuhan, Tuhan akan mati. Bukan begitu Amang Inang, ya kan? Perjuangan loh. Amang Inang dulu datang dari Jakarta, tahun berapa dulu ke Jakarta? Tahun 70 kan? 60 kan? Kan gak langsung tiba-tiba sekarang makan enak, bener gak? Gak langsung tiba-tiba rumah di Sumarekon. Gak langsung tiba-tiba mobil Fortuner. Kan perjuangan dulu. Mamaku datang dari Siantar, SMA 1 Siantar, naik tampung mas sama. Naik tampung mas, dengan koper yang duduk itu. Koper opung. Dia kan keterima lah di beasiswa negara, jadi perawat di UPI. Ya, sekolah perawat pertama tahun 64, enggak 63 dulu. Ya, ngekos di Jalan Kimia di belakang Cipto. Coba. Duit dari opung dulu kiranya pakai wesel kalau nggak salah. Minggu kedua so habis. Gimana ini? Gimana ini? Tapi saya dari Siantar masuk UKI Salemba. Sama tuh pakai wesel juga dari opung tuh. Mami dari Siantar men. Kalau udah minggu kedua mau minggu ketiga duit habis. Cuma papiku kan ikut gerakan mahasiswa Kristen Indonesia kan di kampus kan di UKI. Pertolongannya kalau nanti ibadah di rumah jemaat ini, senang karena pasti makan di rumah jemaat Bapak Ibu. itu yang bagian GMKI ikut semua. Puji Tuhan, sekarang makan di ibadahnya di rumah jemaat. Kan nggak mungkin jemaat nggak kasih makan. Iya kan? Wah apalagi boleh bungkus, wah senang itu. Haleluya, minggu ketiga aman. Duit dari bapakku belum nyampe, wesa belum nyampe. Tapi lewat-lewat juga tuh, kenapa? Karena ada kekuatan dari Roh Kudus. Ya, makanya masalah membuat kita lemah, tapi Roh Kudus membuat kita kuat. Yes. Dan kita akan menang dalam segala masalah. Amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kesimpulan dalam khotbah saya pada malam hari ini. Kesimpulan, Roh Kudus menolong orang percaya hidup di dalam doa, hidup dalam kebenaran dan kekuatan Tuhan setiap hari. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kita berdoa, terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada malam hari ini. Dan sebentar kami akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Tapi sebelumnya kami mau memberkati pekerjaan Tuhan. Diberkati kau di kota, diberkati kau di ladang, diberkati setiap keluar masukmu. Tuhan beserta kita. Apa yang kita kerjakan, Tuhan buat berhasil. Yang siap memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan. Amin.